Di balik perjalanan menjadi pemimpin besar, selalu ada kisah konflik yang membentuk karakter dan keputusan seorang tokoh. Inilah kisah Susilo Bambang Yudhoyono dari menjadi menteri hingga presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Awal sebuah perjuangan. SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Hubungan mereka awalnya baik, namun perlahan mulai retak karena perbedaan pandangan politik. Pak SBY, kenapa saya sering mendengar Bapak berbicara dengan media massa tanpa persetujuan saya? Bu Presiden, saya hanya menyampaikan pesan untuk menenangkan rakyat di situasi negara yang genting ini. Saya harap Bapak ingat bahwa keputusan pemerintah hanya disampaikan oleh Presiden. Ketegangan itu menjadi awal dari jarak yang makin melebar. SBY merasa tertekan, sementara Megawati mulai meragukan loyalitasnya. Aku merasa tidak dihargai, Ani. Lain daripada itu, aku melihat masyarakat butuh perubahan. Kalau Bapak merasa ini rasanya melangkah, lakukanlah, jangan ragu. Langkah besar. Keputusan besar diambil. SBY mengundurkan diri dari kabinet Megawati dan mendeklarasikan pencalonannya sebagai presiden. Ini membuat hubungan antara SBY dan Megawati semakin memburuk. Berani meninggalkan kabinet ini demi ambisi pribadi. Bagi Megawati, langkah SBY dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Namun bagi rakyat, ini adalah harapan baru. Detik-detik sejarah. Selamat malam Bapak dan Ibu calon presiden. Mari kita mulai debat malam ini dengan pertanyaan pertama, yaitu apa visi utama Anda untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik? Saya akan membangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Rakyat harus merasakan perubahan yang nyata, mulai dari keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Harus seluruh lapisan masyarakat Indonesia merasakannya. Hidup SBY! Ini bukan hanya soal janji, ini soal konsistensi dan keberanian tanggung jawab. Jangan lupakan sejarah, karena sejarah yang akan menghakimi setiap tindakan kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak dan Ibu menangani isu korupsi yang merajalela di negeri ini? Saya akan memperkuat lembaga anti korupsi seperti KPK. Saya akan memperkuat lagi hukum dan tidak peduli siapa yang terlibat. Korupsi tak hanya butuh tindakan, tapi juga keteladanan dari pemimpin tertinggi. Memimpin di tengah konflik. Pak, bagaimana respon Bapak tentang pemerintahan yang sangat lambat, Pak? Pemerintah bergerak dengan cepat. Saya telah menginstruksikan seluruh bantuan dipercepat. Prioritas kita adalah menyelamatkan banyak nyawa. Bagaimana dengan bantuan dana internasional, Pak? Apakah transparansi akan dijamin? Bantuan akan diaudit. Masyarakat berhak tahu kemana uang itu digunakan. Saya turut berduka. Pemerintahan akan membantu Anda memulai dari awal. Jangan kehilangan harapan. Terima kasih Pak Presiden, saya ingin hidup layak 7 lagi. Pemilu kedua dan tantangan baru. Saya percaya dengan kerja keras kita bisa membawa Indonesia yang lebih makmur.
Ibu Mega, bagaimana pendapat Anda tentang program ekonomi pada pemerintahan Presiden saat ini? Saya rasa pemerintahan saat ini gagal untuk memenuhi janji-janjinya. Rakyat masih menderita, sedangkan elit politik sibuk menjaga citra. Akhir sebuah era. Terima kasih Pak SBY. Beliau membawa perdamaian di Aceh, kami tak akan melupakannya. Semoga pemimpin berikutnya bisa melanjutkan perjuangan beliau. Tugas saya sudah selesai. Saya harap sejarah mencatat perjalanan ini penuh dedikasi, bukan hanya ambisi. Rakyat akan mengenal Bapak bukan hanya sebagai presiden, namun sebagai pemimpin yang tulus.